Oke, selamat malam, saudara-saudara. Ya, saya melanjutkan dari sharing saudara Oki, saudara Eben ya. Memang materi ini sangat panjang, tetapi kita terbatas oleh waktu dan tujuan dari ministry firman di hari Tuhan adalah mensuplai kaum saleh. Nah, di dalam mensuplai ini kita berharap saudara-saudari oleh firman dikuatkan dan oleh firman setiap kaum saleh bisa juga melakukan firman. Nah, jadi bukan seberapa detail kita menjelaskan, tetapi adalah seberapa kaya suplai firman yang kita bisa sampaikan. Jadi saya sekedar membantu, namun saudara-saudara masih perlu malam ini berdoa lagi dan mencari urapan sehingga besok bisa menyampaikan firman dengan kayanya. Nah, berita ini saya sederhanakan dengan tiga kata singkat ya, 3M. M pertama adalah melihat. M yang kedua itu mengalami. M yang ketiga mengekspresikan. Ya, jadi melihat, mengalami, dan mengekspresikan. Nah, ini menarik saudara-saudara. Di kitab Wahyu pasal 1, eh, Yohanes membuka dengan kata bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Kata wahyu sendiri itu adalah suatu penyingkapan. Nah, sesuatu yang disingkapkan itu adalah untuk dilihat. Dan apa yang disingkapkan? Yesus Kristus. Dan apa yang kita lihat? Yesus Kristus. Maka di Wahyu pasal 1, kalau saya hitung-hitung, kata melihat itu setidaknya 8 kali. Ya. Di pasal 1 ayat 7, ayat 11, ayat 12 dua kali, ayat 17, 18, 19, 20. Jadi satu kata dalam satu pasal itu 8 kali Yohanes terus berkata melihat, melihat, melihat. Nah, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan tidak cukup hanya percaya. Kita sungguh-sungguh perlu uh, melihat. Dan yang kita lihat adalah persona yang hidup. Nah, sedikit gambaran ketika Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Ini pertama, dia sendiri sudah sangat tua. Yang kedua, seluruh teman-temannya, rasul-rasul yang sebelumnya, sejak dia muda, itu satu persatu sudah meninggal dunia. Dan mayoritas adalah mati martir. Termasuk Rasul Petrus, termasuk Rasul Paulus. Semua sudah tidak ada. Tinggal dia sendiri di Pulau Patmos. Kemudian, yang menyedihkan adalah eh, gereja-gereja yang dulunya dia lihat begitu powerful, begitu penuh kuasa, di mana pada hari Pentakosta 3.000 orang diselamatkan. Lalu dari Yerusalem meluas sampai ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di saat dia tua, sudah tidak kelihatan lagi. Karena gereja-gereja merosot. Mereka meninggalkan pengajaran para rasul. Bahkan ada yang menginjil untuk mencari kepentingan sendiri, mencari keuntungan pribadi. Ada yang meninggalkan kasih yang semula. Betul-betul di zaman itu, Yohanes melihat kondisi yang sangat gersang dan sangat gelap. Nah, fisik yang dia lihat ini mudah membuat seseorang itu patah semangat. Mudah membuat seseorang itu menjadi kehilangan iman. Saya teringat di Perjanjian Lama ada satu orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mungkin juga serupa dengan kondisi Rasul Yohanes waktu itu, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia pernah begitu depresi melihat kondisi Israel
sampai dia duduk di bawah pohon dan dia ingin Tuhan cepat-cepat mengambil nyawanya. Karena dia melihat begitu tanpa harapan. Nah, di saat kondisi yang kelihatan secara fisik itulah, maka Tuhan mengajak Rasul Yohanes melihat yang tidak kelihatan. Nah, melihat yang tidak kelihatan ini adalah visi. Karena itu sangat tegas dan jelas Rasul Yohanes berulang kali di pasal 1 ini berkata melihat, melihat, melihat. Nah, saudara, beban ini saya kira-kira perlu disampaikan ke kaum saleh karena banyak orang sudah percaya Tuhan, ya yang dilihat adalah yang fisik. Dan kita harus tahu apa yang kelihatan yang secara fisik itu sementara. Kita harus dibuka mata kita untuk melihat yang tidak kelihatan. Itulah visi surgawi. Nah, namun untuk melihat ini ada syaratnya. Karena Tuhan tidak mungkin memperlihatkan sesuatu kepada orang yang tidak memenuhi syarat. Nah, siapa orang yang bersyarat untuk diperlihatkan visi mengenai Kristus, mengenai Yesus Kristus? Di minggu yang pertama, Yesus adalah saksi Allah yang setia. Di minggu yang kedua, dia adalah pemegang kunci maut dan alam maut. Bahkan lebih banyak lagi, dia adalah yang pertama dan yang terkemudian. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang hidup. Dan hari ini, minggu ini kita melihat dia adalah anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Ini bukan teori, tapi ini harus kita lihat. Nah, syaratnya adalah perlu menjadi utusan Tuhan yang menang. Nah, utusan ini adalah disebut oleh Yohanes adalah bintang. Bintang. Bintang yang bercahaya di dalam kegelapan. Karena kondisi hari itu, zaman itu adalah gelap. Dan sekarang kita 2000 tahun setelahnya. Maka di zaman ini lebih gelap lagi. Maka dibutuhkan terang dari bintang-bintang ini. Siapakah bintang-bintang ini? Yaitu kita yang ada di dalam hidup gereja. Nah, tapi bagaimana bintang-bintang ini supaya bercahaya menjadi utusan Tuhan? Maka ada 3 syarat yang mengikutinya. Pertama adalah perlu di dalam roh. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengajak bahwa kalau kita melihat di alam fisik itu tidak perlu roh. Dan apa yang kita lihat secara fisik kadang-kadang melemahkan iman kita. Membuat kita itu terhadap rohani kadang-kadang juga tidak ada selera. Ya. Maka kita perlu kembali ke dalam roh. Dan hidup di dalam roh. Nah, yang kedua, kita harus ada di dalam kehidupan gereja. Yang ada di atas tumpuan keesaan. Yaitu kehidupan gereja lokal. Yang ketiga, kita harus berpartisipasi. Ya, berpartisipasi di dalam Yesus dalam 3 hal. Yaitu dalam kesusahannya, dalam kerajaan, dan dalam ketahanannya atau ketekunannya. Nah, berpartisipasi ini saya garis bawahi. Karena tidak sedikit dalam gereja, banyak penonton, banyak pengamat, banyak komentator, banyak kritikus. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf, Tuhan tidak akan memperlihatkan visi itu. Karena itu kita perlu betul-betul mau berpartisipasi, berbagian di dalam Yesus. Di mana di dalam Yesus tentu ada kesusahan. Kesusahan ini berkaitan dengan kesaksian kita. Karena begitu kita mau bercahaya bagi Tuhan, pasti banyak situasi yang menghambat kita. Itulah gambaran Tuhan Yesus ketika hidup 33,5 tahun. Dan 3,5 tahun dia melakukan ministrinya, dia juga mengalami begitu banyak tentangan. Tetapi dia tekun bertahan sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan dia juga adalah menaburkan benih kerajaan. Nah, itulah kehidupan Yesus. Nah, kita berpartisipasi di dalam Yesus. Melalui persyaratan ini, maka kita akan menjadi utusan Tuhan. Nah, kata utusan dalam bahasa Inggris itu adalah messenger. Messenger.
Nah, messenger, keistimewaan messenger adalah menyampaikan message, menyampaikan berita. Tetapi sekali lagi, message yang kita sampaikan sebagai utusan Tuhan itu adalah cahaya kita, adalah kesaksian kita yang diperlukan hari ini di dalam situasi yang gelap ini. Ya. Jadi saudara-saudara, saya menekankan yang pertama ini, sungguh-sungguh kita perlu berdoa, Tuhan aku mau melihat, dan aku mau menjadi orang yang berpartisipasi di dalam Yesus bagi gereja. Senantiasa melatih di dalam roh, supaya aku boleh menjadi bintang yang bersinar, bercahaya. Nah, setelah melihat, maka Tuhan membawa Rasul Yohanes itu untuk mengalami. Mengalami siapa? Mengalami Kristus sebagai anak manusia yang berjalan di tengah-tengah kaki pelita emas. Nah, Kristus yang dilihat ini, dia adalah imam besar karena dia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Nah, saudara-saudara, ketika Rasul Yohanes melihat ini, segera Rasul Yohanes mengalami Kristus sebagai imam besar ini. Nah, imam besar ini melakukan dua hal penting bagi gereja-gereja, karena dia berjalan di antara gereja-gereja yang sebagai kaki pelita emas. Ini berarti di zaman yang gelap, kita secara pribadi menjadi bintang. Tetapi secara korporat, kita terbangun sebagai kaki pelita emas yang bercahaya. Sama-sama bercahaya. Sama-sama harus bersinar. Baik pribadi, baik korporat. Nah, imam besar ini berjalan adalah untuk memperhatikan kaki pelita emas ini. Supaya kaki pelita emas ini bersinar lebih terang. Nah, kita tahu zaman dahulu kalau eh, kaki pelita itu memakai sumbu ya. Dan kalau sumbunya sudah mau habis atau kotor, kadang-kadang cahaya itu bisa berasap. Ya. Karena itu dia harus segera dipotong, segera dibersihkan supaya cahaya itu bisa lebih terang lagi, bercahaya lagi, tidak redup. Nah, ini harus dijaga cahaya itu. Nah, hari ini kita sebagai gereja, khususnya di Jakarta ya, dan di sini juga ada lokal-lokal yang lain. Kita harus concern. Bagaimana sih kesaksian gereja di lokal kita? Apakah melalui kehadiran gereja lokal di lokal kita, melalui cahaya ini, apakah banyak orang yang diselamatkan? Apakah banyak anak-anak Tuhan yang lemah dikuatkan kembali? Apakah banyak anak-anak Tuhan yang hilang didapatkan kembali? Ini semua sangat berkaitan dengan cahaya itu. Kalau cahayanya lemah, berarti kesaksian Yesus di lokal kita juga lemah. Maka tidak banyak lagi orang yang beroleh selamat. Tidak banyak lagi orang kaum saleh yang lemah dikuatkan. Tidak banyak lagi kaum saleh yang hilang dipulihkan kembali. Karena itu Tuhan juga tidak rela melihat hal ini. Maka dia turun sebagai imam besar untuk membersihkan sumbu-sumbu ini di dalam dua hal, mengasuh dan merawat. Mengasuh ini adalah di dalam keinsaniannya. Merawat adalah di dalam keilahiannya. Tapi tujuannya satu, supaya seluruh kaki pelita emas ini sama di dalam esens, juga di dalam penampilan, di dalam ekspresi, di dalam penyinaran. Nah, kita sungguh perlu berdoa agar seluruh gereja-gereja di Indonesia, kaki pelita emasnya ini bercahaya kuat. Nah, sehingga imbasnya orang dosa boleh beroleh selamat. Kaum saleh yang lemah dikuatkan. Kaum saleh yang tersesat dipulihkan kembali. Yang hilang didapatkan kembali. Nah, untuk itu kita perlu mengalami pengasuhan dan perawatan dari Kristus sebagai imam besar. Nah, kita boleh secara detail menjelaskan mengasuh itu apa. Mengasuh ada dua aspek.
Secara positif, dia memberi kita perhentian, kenyamanan, penyembuhan, pembasuhan, dan dorongan di aspek keinsaniannya. Karena dia adalah imam besar yang mengetahui kelemahan-kelemahan kita. Dia bersimpati kepada kita. Dia berdoa syafaat untuk kita. Ini adalah aspek pengasuhan yang positif. Tetapi ada aspek pengasuhan yang negatif yang berkaitan dengan pemotongan. Nah, memotong sumbu-sumbu yang mulai terbakar dan yang membuat asap membuat cahaya itu menjadi berasap hitam. Nah, ini perlu dipotong. Yang menghambat penyinaran kita harus dipotong, yaitu yang berkaitan dengan daging kita, ego kita, manusia lama kita, ciptaan lama, bahkan kesalahan, kekurangan, kegagalan, dan cacat kita. Nah, untuk itu kita harus terbuka, menerima terang ini. Nah, bagaimana dia memotong kita? Bagaimana dia mengasuh kita di aspek ini? Tentu dengan beberapa yang dijelaskan di Wahyu pasal 1 ini. Misalkan dengan matanya, ya, yang melihat, memperhatikan, menyelidiki, menghakimi, dengan kakinya sebagai tembaga yang juga menghakimi, dengan suaranya, bahkan mulutnya mengeluarkan pedang. Nah, ini adalah untuk membereskan segala yang negatif. Nah, saudara-saudara, ketika kita menerima sorotan terang ini melalui roh yang berbicara, ya, melalui firman itu, ya, kita harus belajar taat, kita belajar tunduk, kita belajar bertobat, kita belajar mengaku dosa, dan belajar memperbarui persembahan kita. Nah, itulah tujuan dari pengasuhan. Nah, merawat adalah lebih kepada menyuplai, memberi makan dengan keilahiannya. Nah, kita tahu bahwa dadanya dililit ikat pinggang emas. Emas melambangkan sifat ilahi. Nah, ditaruh di dada mengacu kepada kasih. Nah, semua ini bersumber dari kasih. Supaya dia melalui firman-Nya, melalui roh yang berbicara, dia menambahkan minyak yang baru. Suplai dari roh itu. Sehingga dengan demikian, singkatnya, pengasuhan perawatannya adalah untuk kaki dian emas, kaki pelita emas ini bisa bercahaya, terang benderang, dan memberkati orang-orang yang ada di kota kita. Nah, yang terakhir, mengekspresikan. Setelah mengalami, kita perlu mengekspresikan Kristus sebagai imam besar ini. Nah, mengekspresikan karena apa? Karena Kristus sebagai anak manusia, sebagai imam yang merawat gereja-gereja ini, tidak bisa secara langsung eh, merawat semua orang. Dia perlu kerjasama kita. Karena itu, karena prinsip pekerjaan Allah adalah prinsip inkarnasi, yaitu dia bekerja melalui manusia, bersama manusia, dan di dalam manusia. Nah, hari ini kita yang terlebih dulu di dalam kehidupan gereja menerima penggembalaan Tuhan, menerima pengasuhan dan perawatannya, maka kita harus pergi sebagai bintang yang bercahaya, pergi sebagai kaki pelita emas yang bercahaya untuk mengasuh dan merawat orang-orang yang berdosa, untuk mengasuh dan merawat anak-anak Allah. Tetapi bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita, kita gampang menyerah. Kita gampang putus asa. Kita gampang kecewa. Karena kita lebih mudah melihat hal-hal yang fisik tadi. Maka kita harus terus melihat hal-hal yang tidak kelihatan itu, yaitu Kristus. Dengan bersandar Kristus. Karena itu di akhir Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, Tuhan menguatkan Rasul Yohanes dengan berkata, jangan takut. Jangan takut. Wah, ini luar biasa. Inilah penggembalaan Tuhan. Jangan takut. Jangan takut itu juga mengacu kepada jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan berhenti.
Jangan hambar. Mengapa? Karena Kristus adalah yang awal dan yang terkemudian. Dia adalah awal dan akhir. Dia adalah yang pertama dan yang terkemudian. Ini menunjukkan bahwa apa yang Tuhan mulai, Tuhan pasti genapkan. Rasul Yohanes melihat situasi sudah merosot. Gereja sudah sangat merosot. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi Tuhan menguatkan. No, no, no. Apa yang aku mulai, walaupun sekarang kau lihat seperti ini, aku pasti menyelesaikannya dengan sempurna. Karena aku adalah awal, aku juga adalah akhir. Wah, itu menguatkan kita, saudara-saudara. Kadang kita merawat orang, kok rasanya orang ini gak ada harapan ya. Kita gampang menyerah. Tapi kita harus memproklamirkan, Kristus adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah yang pertama dan yang terkemudian. Bahkan dia adalah yang hidup. Nah, itu membuat kita terus menjaga beban ini. Itu yang membuat kita terus berpartisipasi di dalam ketahanan Yesus. Nah, kemudian dia juga adalah yang memiliki kunci maut dan alam maut. Di mana dia membangun gereja ini dan gereja tidak akan dikuasai oleh pintu-pintu alam maut. Karena dialah memegang kunci itu. Ya. Nah, tapi asal kita mau bekerja sama dengan dia. Menyangkal ego, membuang hayat jiwa kita, maka kita di dalam Kristus yang menang, Kristus yang hidup, Kristus yang memegang otoritas atas maut dan alam maut. Bersandar Kristus inilah kita maju menjadi bintang yang bercahaya, maju menjadi kaki pelita emas yang bercahaya dengan menghadirkan Kristus sebagai imam besar kepada setiap orang dosa yang kita kenal, kepada setiap anak-anak Tuhan yang kita kenal. Nah, kita berharap beban ini sangat kuat sehingga ya kita berdoa banyak saudara-saudari di dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja, di dalam kondisi kerohanian banyak kaum saleh juga sedang dingin. Moga ada bara api yang membakar kembali. Dan mungkin kita bawa mempersembahkan diri ya untuk betul-betul aku mau melihat, aku mau mengalami, dan aku mau mengekspresikan. Nah, semoga berita ini betul-betul bisa memberkati setiap kaum saleh yang besok datang ke dalam sidang pemecahan roti. Dan Tuhan berkati saudara-saudara untuk mempersiapkan lebih baik lagi. Amin. Saya sampai di sini.